Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMP Wahidin Kota Cirebon, Sekolah Berwawasan Teknologi Bernuansa Religi. Mata pelajaran PJOK kelas 7 pertemuan ke-11, yaitu materinya tentang lari jarak pendek ya, pada tahun pelajaran 2021-2022. Seperti biasa anak-anak harus memperhatikan protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari COVID-19. Mari kita laksanakan 5 prokes, yaitu 1. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. 2. Memakai masker. 3. Menghindari kerumunan. 4. Menjaga jarak. 5. Mengurangi mobilitas kegiatan. Sebelum belajar, seperti biasa anak kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah ya untuk menerima ilmu yang Bapak ajarkan nanti ya. Untuk yang beragama Islam, silakan berdoa bersama-sama dengan Bapak. Sedangkan untuk yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Seperti biasa anak, sebelum belajar kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian lari jarak pendek. 2. Menyebutkan jarak lintasan lari yang diperlombakan dalam lari jarak pendek. Yang ketiga, menjelaskan pengertian start dalam lari jarak pendek. Selanjutnya anak-anak kita bicara masalah materi ya. Bagian A, pengertian lari jarak pendek. Apa itu pengertian lari jarak pendek? Apakah kalian sudah mengetahui? Ya baik, kalau belum perhatikan penjelasan dari Bapak ya. Lari jarak pendek atau sprint. Jadi namanya lari jarak pendek itu boleh juga namanya lari sprint ya. Adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Ya, jadi artinya seperti ini anak-anak ya. Paham ya? Baik. Selanjutnya bagian B. Jarak lintasan lari sprint atau lari jarak pendek yang dilombakan. Terdapat 3 ya jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu yang pertama lari jarak 100 meter, yang kedua lari jarak 200 meter, yang ketiga lari jarak 400 meter. Kemudian selanjutnya bagian C, pengetahuan dasar tentang lari jarak pendek. Menurut BOMPA pada tahun 1999, hal-hal dasar yang harus diketahui pelari jarak pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh sedikit condong ke depan. Ini tubuh ya condong ke depan. Berlari, saat berlari kedua lengan sedikit fleksibel ya, yaitu membentuk sudut 90 derajat dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Kemudian yang kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan tetap dalam keadaan rileks ya. Selanjutnya yang ketiga, tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah ya. Kemudian yang keempat, pinggang tetap dalam kondisi ketinggian yang sama selama berlari ya.
Yang kelima, ketika mencapai garis finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan, ya. Jadi badan dicondongkan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh kita, ya. Selanjutnya bagian D, teknik start lari jarak pendek. Bagaimana sih Pak teknik start lari jarak pendek itu? Nah, sebelum membicarakan teknik, akan Bapak berikan penjelasan dulu tentang pengertian start, ya. Apa itu start? Pengertian start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Nah, sekarang Pak, apa tujuan utamanya dari start itu Pak? Ya, tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pola lari cepat, ya. Jadi memaksimalkan pola lari cepat. Selanjutnya, teknik start dalam lari jarak pendek. Yang pertama ada yang dinamakan start pendek atau bound start. Kaki kiri depan, ya, dan lutut kaki, ya, lutut kaki kanan ditekuk sedikit, ya, di sebelah kaki kiri sekitar satu kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari rapat dan ibu jari terpisah, ya. Ini adalah teknik start pendek. Kemudian yang kedua yaitu start menengah atau medium start. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri, jaraknya sekitar satu kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari rapat, 7 jari terpisah, ya. Kemudian yang ketiga start panjang atau long start. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan, di belakang kaki kiri, jaraknya sekitar satu kepal, sama seperti tadi, ya. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Nah, itu adalah macam-macam start dalam lari jarak pendek. Kemudian langkah-langkah start dalam lari jarak pendek. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang bagian A, aba-aba bersedia. Jadi kalau ada aba-aba bersedia. Nah, maka setelah starter memberikan aba-aba bersedia, starter itu adalah orang-orang hakim garis, ya, yang memberikan aba-aba bersedia. Maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tengah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah, ya. Nah, ini adalah gambar aba-aba bersedia, ya. Kamu perhatikan, ya, gambar yang sebelah kiri, ya, itu dari samping, tangannya ke depan, ya. Kemudian kaki kanan ditekuk, ya. Sedangkan kaki kiri posisinya di samping lutut kaki kanan. Kemudian gambar yang kedua adalah tampak dari depan, ya. Posisinya perhatikan, ya, seperti itu. Lihat di sini ada ibu jari dengan jari-jari yang lainnya terpisah, ya. Kemudian pandangan ke bawah, ini pada saat bersedia, ya, aba-aba bersedia. Selanjutnya anak-anak bagian B, aba-aba siap. Setelah aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai dengan 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, ya. Tubuh sedikit condong ke depan serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Nah, ini lihat aba-aba siap, posisi pelari seperti ini anak-anak, ya. Ya. Lihat gambarnya. Ya. Baik, selanjutnya aba-aba iya, ya. Setelah seorang starter menjadi aba-aba, maka gerakan pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau
atau menekan keras pada start block, dan kedua tangan diangkat dari tangan secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Ya. Nah ini aba-aba ya, posisinya seperti ini gambarnya namanya, dari bawah sebelah kiri. Ya, lari cepat mungkin ya. Nah, untuk materi hari ini kesimpulannya anak, yang pertama lari jarak pendek atau sprint adalah suatu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat ya. Dan yang kedua, terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek anak-anak. Yang pertama lari jarak 100 meter, yang kedua lari jarak 200 meter, yang ketiga lari jarak 400 meter. Demikian anak untuk materi hari ini, dan untuk materi minggu depan Bapak akan menyampaikan tentang masih cabang dalam atletik, yaitu lompat jauh ya. Dan Bapak informasikan pada kalian, silakan pelajari dulu ya. Selanjutnya anak, setelah kalian mempelajari materi yang Bapak sampaikan tadi, kalian jangan lupa di setelah elemen ini ada kegiatan latihan soal ya. Kalian kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu ya, kemudian soal-soal yang susah ya. Mudah-mudahan doakan kalian mendapatkan nilai yang sempurna ya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini mari kita berdoa ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian serap dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.